Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film The Hustle. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang merupakan penipu ulung bernama Penny Rust. Ia mendatangi seorang pria bernama Jeremy yang ia temui lewat aplikasi kencan dan menipunya dengan meminta $500. Tetapi belum sempat ia dapatkan uangnya, tiba-tiba datang pria lain bersama polisi yang juga merupakan korban penipuan Penny. Penny pun langsung kabur dan dia berhasil lolos. Di sisi lain, di Beaumont Surmer diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Josephine Chesterfield. Ia memanfaatkan kecantikannya untuk menipu pria-pria kaya hidung belang. Nah, di sebuah kasino, Josephine terlihat sedang menarik perhatian seorang pria kaya bernama Matthias. Di sini Matthias menawarkan Josephine sebuah gelang permata yang ia jual. Terjadilah tawar-menawar antara Josephine dan Matthias, sampai akhirnya penjaga kasino datang dan menangkap Josephine dengan tuduhan penipuan. Josephine pun disuruh mengembalikan gelangnya dan ia dibawa keluar. Sesampainya di luar, ternyata penjaga kasino tersebut merupakan karyawan Josephine yang bernama Bridget. Bridget ditugaskan untuk mengalihkan Matthias sehingga Josephine bisa mengganti gelang permata yang asli dengan yang palsu. Pada akhirnya, Josephine pun mengambil gelang permata yang asli tersebut. Kemudian, Josephine menaiki sebuah kereta yang juga dinaiki oleh Penny. Di sana, Penny mendatangi seorang pria dan duduk di depannya. Penny pun menipu pria itu dengan mengatakan kalau saudara perempuannya sedang diculik, sehingga ia tidak punya uang. Karena itu, Penny pun dikasihani dan dibelikan makanan yang banyak. Setelah itu, Penny menuju satu gerbong yang juga merupakan gerbong Josephine. Mereka pun berkenalan, kemudian berbincang sedikit, dan Josephine menanyakan tujuan Penny. Penny mengatakan kalau tujuannya adalah Beaumont Surmer, yang merupakan wilayah kekuasaan Josephine dalam menipu. Nah, Josephine sebelumnya udah melihat Penny menipu si pria di kereta, sehingga dia merasa terancam dan menyarankan Penny untuk pergi ke Portofino. Dan akhirnya Penny pun bilang kalau dia akan pergi ke Portofino. Setelah sampai di Beaumont Surmer, Josephine menuju target selanjutnya, yaitu seorang pria kaya raya bernama Gregor Gregorski. Tetapi saat ia melihat Gregor sudah bersama Penny yang ternyata tetap pergi ke Beaumont. Josephine yang melihat itu menyuruh Bridget untuk mengurus Penny. Bridget pun menyamar sebagai polisi lalu menangkap Penny dan menaruhnya di penjara. Penny menyuruh Bridget untuk menelpon seseorang yang ia temui di kereta, yaitu Josephine Chesterfield. Setelah itu, Josephine pun datang ke penjara, pura-pura melobi Bridget dan menanyakan Penny berapa uang yang dimilikinya sekarang, sebagai uang jaminan yang sebenarnya uangnya akan diambil oleh Josephine. Josephine juga menyuruh Penny untuk pergi dari Beaumont ketika sudah dilepaskan. Setelah Penny memberikan uangnya, ia pun kemudian dibebaskan dan langsung diantar Josephine ke bandara. Di bandara, ada Matthias yang melihat dari kejauhan. Nah, Matthias juga ternyata satu pesawat dengan Penny, dan di sini ia menanyakan mengenai Josephine yang telah mencuri gelang permata aslinya. Penny yang mengetahui itu tidak berkata apa-apa tentang Josephine dan malah langsung kembali lagi ke Beaumont. Penny kemudian mendatangi kediaman Josephine dan meminta Josephine untuk mengangkatnya menjadi muridnya. Walaupun awalnya nggak mau, Josephine pun setuju dan mengajari Penny semuanya, dari akting untuk memikat pria hingga bela diri. Setelah Penny siap, Josephine menjalankan rencana penipuannya yang sudah lama ia impikan, yaitu drama penipuan Lord of the Rings. Target pertama untuk rencana itu adalah seorang pria kaya bernama Howard. Di sini, Howard melamar Josephine dengan sebuah cincin yang kemudian Josephine terima. Tetapi, kemudian ia mengenalkan Howard pada adiknya yang ternyata adalah Penny. Di sini Penny berlagak seperti orang gila, sehingga Howard akhirnya tidak jadi menikahi Josephine dan menyuruh Josephine menyimpan cincinnya. Josephine dan Penny kemudian melakukan cara yang sama ke 3 cowok kaya raya, dan mereka berhasil mengumpulkan 3 cincin juga, yang pastinya sangat mahal. Setelah itu, Josephine membagi hasil ke karyawannya. Tetapi di sini, Penny belum mendapatkan bagian karena dianggap masih baru dalam bisnis tipu menipu ini. Penny yang mendengar itu marah lalu mengundurkan diri.
Tapi hal ini memang sudah menjadi rencana Josephine. Nah, saat Josephine ingin menjalankan penipuan kembali, Penny tiba-tiba mengikutinya dan mengambil alih pria yang diincar Josephine. Pada akhirnya mereka pun cekcok, sampai Josephine mengajak Penny untuk taruhan, mendapatkan uang $500.000 dari pria yang ia tunjuk secara asal. Yang berhasil mendapatkan itu, maka dapat tinggal di Beaumont, sementara yang kalah harus pergi dari sana. Nah, pria yang dijadikan mereka taruhan tersebut adalah pria muda yang lugu dan kutu buku bernama Thomas Westerberg, yang ternyata adalah penemu sebuah aplikasi viral. Josephine mulai melakukan pergerakan dan mendekati Thomas di kasino hotel. Di sana, ia memasang taruhan yang sama persis dengan Thomas untuk menarik hatinya. Tetapi, tiba-tiba Penny datang dengan rusuh menyamar sebagai orang buta yang ikut taruhan. Thomas pun membantu Penny memasang taruhan, tetapi mereka kalah, sehingga Penny pergi dengan sedih karena taruhan itu merupakan satu-satunya uang yang ia miliki. Thomas yang melihat itu langsung mengejar Penny. Kemudian mereka terlihat makan bersama sambil berbincang-bincang mengenai satu sama lain. Di sini Thomas bertanya tentang kebutaan Penny, yang di sini Penny jelaskan kalau itu merupakan penyakit buta yang bisa sembuh. Penny juga mengatakan dengan asal kalau ia bisa sembuh lebih cepat jika ditangani oleh Dr. Schaffhausen yang bayarannya $500.000. Thomas yang percaya itu mau membantu biaya pengobatan Penny. Dia langsung mencari si dokter di internet dan coba menghubunginya. Nah, saat ia mencari di internet, ternyata dokter itu beneran ada dan sedang berada di hotel yang sama tempat dia dan Penny berada. Thomas mendatangi si dokter yang ternyata merupakan Josephine yang menyamar. Josephine pun kemudian diantar oleh Thomas ke kamar hotel tempat Penny berada. Di sana, Josephine mengerjai Penny yang pura-pura buta itu. Besoknya, Josephine membawa Thomas dan Penny ke rumahnya. Di sini, Josephine mengatakan kepada Thomas kalau mereka harus bersenang-senang berdua sebagai salah satu metode penyembuhan mata Penny yang merupakan akal-akalan Josephine agar menang taruhan. Josephine pun membawa Penny dan Thomas ke sebuah klub. Di sana, Josephine menari bersama Thomas, sedangkan Penny hanya menyaksikan dari pinggir. Saat Penny menyaksikan itu, geng ibu-ibu yang berada di meja sebelah mengajak Penny mengobrol. Penny pun mengambil kesempatan ini untuk mengadu domba ibu-ibu itu agar melabrak Josephine. Penny mengatakan kebohongan kalau Thomas merupakan mantan pacarnya yang direbut oleh Josephine. Karena itu, ibu-ibu itu pun membela Penny karena Penny buta dan mereka pun melabrak Josephine di kamar mandi. Di sisi lain, Penny berbincang-bincang dengan Thomas. Di sana, Thomas mengatakan kalau untuk membiayai pengobatan Penny, ia harus menjual semua sahamnya yang akan membuatnya menjadi bangkrut. Penny yang mendengar itu pun gak tega, sehingga pulangnya Penny mendatangi rumah Josephine dan mengatakan kalau dia mau membatalkan taruhan itu. Tetapi Josephine malah mengundang geng ibu-ibu di klub dan membongkar kebohongan Penny. Saat ibu-ibu itu mengerjai Penny, Josephine pergi ke hotel tempat Thomas berada dan menggodanya agar bisa menang taruhan. Tetapi Thomas sama sekali tidak tergoda. Sampai akhirnya di saat Josephine mau pergi, Thomas tiba-tiba menahannya. Keesokan paginya, Penny yang habis dikerjai langsung menyusul ke hotel dan bertanya kepada staf hotel tentang keberadaan Josephine. Nah, ternyata Josephine belum pergi dari kamar hotel Thomas dari semalam. Penny yang merasa kalah taruhan pergi dan mengemasi barangnya bersiap pergi dari Beaumont. Saat sedang packing, tiba-tiba Thomas datang menghampiri Penny dan izin pergi untuk mengurus bisnisnya yang bangkrut. Penny pun lari menyusul Thomas, lalu terpleset dan tidak sengaja bisa melihat. Thomas yang polos pun senang karena penglihatan Penny telah kembali. Setelah itu, Penny mengantar Thomas ke bandara. Di bandara, Thomas mengatakan kalau ia sudah membayar Josephine $500.000, sehingga Penny yang tidak enak mentransfer uang $500.000 miliknya ke Thomas. Tetapi Thomas yang tidak mau mentransfernya kembali. Saat pesawat Thomas pergi, Josephine datang menggunakan mobil dan teriak-teriak memanggil Thomas di bandara. Di situ Josephine menjelaskan kepada Penny kalau ia ditipu oleh Thomas sebesar $500.000. Penny lalu mengecek dan mengetahui kalau uangnya yang katanya udah ditransfer kembali oleh Thomas tidak masuk ke rekeningnya.
Mereka berdua pun kesal dan merasa terbodohi karena ditipu oleh Thomas. Di akhir film, Penny sedang berpamitan dengan Josephine di rumahnya. Nah, Thomas tiba-tiba datang tanpa muka bersalah ke rumah Josephine. Di sini, dia membawa orang-orang kaya dan mengajak mereka tur keliling rumah Josephine yang besar. Thomas yang menyamar menjadi tour guide ini bertujuan untuk menipu para orang kaya yang dia bawa. Josephine dan Penny sudah tahu niat Thomas, dan mereka berdua ingin balas dendam. Tetapi, Thomas kemudian menawarkan mereka berdua kerjasama untuk menipu lebih banyak orang. Mereka berdua pun setuju, lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film The Hustle. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.